Oke, jadi ini adalah Poco X5 5G, HP 3 jutaan terbaiknya Poco untuk tahun ini. Tapi banyak yang komplain ya, katanya Poco itu ngaco. Padahal jelas-jelas tulisannya di sini Poco ya, bukan ngaco. Yap, jadi dengan launchingnya si Poco X5 5G ini banyak kontranya ketimbang pronya. Biasanya kan kalau Poco launching itu banyak pronya. Karena Poco selalu memberikan price to performance yang di atas rata-rata. Poco biasanya bikin standar yang tinggi banget sampai brand lain itu malas ikut-ikutan karena harga yang diberikan itu terlalu murah dengan spesifikasi yang ditawarkan sama Poco. Tahun ini banyak yang kontra, tapi masa katanya Poco X5 ini nggak lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, si Poco X3 NFC. Tapi ada juga yang belain, wah harga 3 jutaan udah dapat AMOLED 120Hz, brand lain mana ada. Ketika saya shoot video ini, harga dari Poco X5 ini udah keluar, jadi untuk yang varian 6GB 128 itu dibanderol dengan harga 3.399.000 dan yang varian tertinggi 8GB 256 itu 3.899.000. Tapi mereka lagi ada promo launching dipotong 100.000, ya lumayan lah. Kalau kita ngejarnya price to performance aja, kenceng-kencengan aja, dibilang si Poco X5 ini yang paling kenceng, enggak juga, karena ada Infinix Zero 5G 2023 itu harganya 3.499.000 dengan Dimensity 920 5G-nya, konfigurasinya juga 8GB 256. Tapi Poco ini nggak cuma jualan chipset aja, jadi banyak aspek yang dibandingkan Infinix dia lebih lengkap, kayak layar yang AMOLED, terus ada kamera ultrawide, tapi nanti kita bikin video sendirilah antara si Poco X5 dan juga si Infinix Zero 5G 2023. Sekarang kita fokus ke Poco X5 dulu. Kalau dibilang si Poco X5 ini nggak lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya si Poco X3 NFC, ya saya bisa setuju dan nggak setuju sih. Kita bahas dari nggak setujunya dulu. Pertama dari sisi desain. Dari segi desain, sekarang Poco X5 itu lebih compact dibandingkan sebelumnya. Poco X3 NFC dulu, wah itu bobotnya 215 gram dengan ketebalan 9,4 mm. Wah hampir 10 mm. Sedangkan si X5 cuma 189 gram dengan ketebalan 7,98 mm. Lebih tipis banget dibandingkan si Poco X3 NFC yang jatuhnya sekarang kalau dipegang itu ya lebih nyaman. Terus upgrade kedua dari Poco X3 NFC ke Poco X5 ini tentu dari sisi layar ya. Ya memang masih jadi perdebatan antara mending IPS atau mending AMOLED. Tapi yang jelas kalau dari sisi harga, AMOLED itu lebih mahal ketimbang panel IPS. Dan di harga 3 jutaannya ini cuma Poco X5 yang berani kasih layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Karena biasanya di range harga 3 jutaan, ya kalau nggak AMOLED 90Hz biasanya IPS 120Hz. Nah si Poco X3 NFC dulu itu dia pakai IPS dengan 120Hz. Layar yang sekarang juga udah ada AOD atau Always On Display walaupun dia nggak ada sensornya ya. Jadi cuma bisa 10 detik aja. Kalau dipaksain pakai custom room untuk biar AOD-nya nanti nyala terus ya bisa sih. Tapi sayang karena dia nggak ada sensornya. Jadi kalau kita taruh di saku atau ditaruh di meja dengan kondisi layar yang ada di bawah, dia bakal tetap nyala. Yang jadinya baterainya akan lebih boros. Kualitas layar OLED-nya juga udah bagus. Di mode defaultnya, color SIM-nya itu bakalan masuk auto ke mode vivid. Tapi kalau saya sih suka mode standarnya ya, karena nggak terlalu punchy gitu warnanya. Masih khas OLED banget tapi nggak terlalu nyolok gitu ke mata. Intinya di harga 3 jutaan ini kalau jualannya cuma layar, Poco X5 ini terbaik lah di kelasnya. Kecuali proteksi layarnya. Karena di Poco X3 NFC itu udah pakai Corning Gorilla Glass 5, sementara di Poco X5 ini Corning Gorilla Glass 3. Jadi turun. Ngomongin turun, kita masuk ke sektor chipsetnya sekarang ya. Karena banyak yang kecewa dari sisi chipsetnya ini. Karena pendahulunya pakai Snapdragon 700 series, kenapa yang sekarang kok 600 series? Sebenarnya kalau dibilang turun, enggak juga sih ya. Ibaratnya ini mirip kayak prosesor yang ada di desktop. Jadi Intel Core i5 generasi ke-13 kalau kita bandingkan dengan Intel Core i7 generasi 12, lebih kenceng mana? Yap, lebih kenceng Intel Core i5 generasi ke-13 karena dia lebih baru. Teknologinya lebih update. Sama persis kayak Snapdragon 695 yang ada di Poco X5 versus Snapdragon 732 yang ada di Poco X3 NFC. Yang dilihat jangan angka depannya, tapi angka kedua. 695, 9 angka keduanya, dan 732 itu 3 angka keduanya. Jadi lebih baru sih Snapdragon 695. Kalau kita lihat performanya, ya jelas ada upgrade dari Snapdragon 732
732 ke 695. Memang kalau kita lihat dari speed clock-nya aja lebih kenceng sih Snapdragon 732 dengan 2,3 GHz, sedangkan 695 itu ada di 2,2 GHz. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya yang lain, fabrikasinya itu beda, GPU frekuensinya beda, RAM memory supportnya juga beda, lebih kenceng 695, storage type-nya pun juga beda, lebih baru lah dia. Buat main game Snapdragon 695 ini masih ngelibas aja. Biasanya di harga 3 jutaan kan rame pakai Helio G99, ya performanya masih mending 695 lah kalau kita gunakan untuk main game PUBG M. Lancar-lancar aja, Mobile Legends juga udah oke, Genshin Impact kalau settingan low dia juga masih ngangkat. Suhunya juga masih oke-oke aja ketika kita clear setelah main game Genshin Impact cukup lama. Dan kita tes di CPU throttling, dia sama sekali nggak throttling, aman. Dengan chipsetnya ini juga konsumsi powernya lebih efisien karena dia cuma 6 nanometer. Baterainya wah hemat banget ya. Video playback dia bisa 20 jam lebih, Genshin Impact 30 menit 10%, YouTube setengah jam 3%, TikTok setengah jam juga sekitar 3% aja. Tapi ya wajar sih ya kalau misalkan banyak yang kecewa kenapa si Poco X5 ini kok pakai Snapdragon 695. Kenapa nggak pakai 778 5G? Karena 778 5G-nya udah ada di Poco X5 Pro. Padahal Poco X5 Pro itu bukan penggantinya si Poco X3 NFC. Tapi tadi kan lebih kenceng. Terus kenapa kok masih banyak yang komplain? Karena sekenceng-kencengnya Snapdragon 695 untuk ISP atau Image Signal Processing-nya masih lebih bagus 700 series. Di Poco X3 NFC aja dengan Snapdragon 732-nya dia bisa capture video itu 4K 30 fps. Display resolusinya juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau dari perspektif ini ya, tanpa kita lihat performa, ya jatuhnya downgrade sih ya. Karena chipset itu bisa dibilang dia mengatur semuanya, termasuk kamera. Dan karena si Snapdragon 695 ini nggak support video capture 4K 30 fps, jadinya penurunan dari sisi sektor kameranya Poco X5. Di Poco X3 NFC yang dulu dia bisa 4K 30 fps dan stabil. Poco X3 NFC jelas HP 3 jutaan dengan kamera terbaik lah. Bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih belum ada yang ngalahin termasuk si Poco X5 ini. Si Poco X5 karena dia pakai Snapdragon 695 nggak support untuk 4K 30 fps, ya mentok untuk videonya itu di Full HD aja yang kualitasnya itu kayak slogannya RCTI lah. Oke. Video kamera depannya juga ya RCTI juga stabil sih, tapi detailnya kurang, HDR-nya juga kurang. Hasil kameranya ya kalian bisa lihat sendirilah, kalau cahayanya cukup masih bisa dilihat tekstur dan detailnya. Tapi kalau udah main kontras kayak kita foto di ruangan yang agak gelap, lorong, teras, intinya kurang cahaya, dia agak kewalahan untuk dapetin detail yang bagus. Perbedaan antara kamera ultrawide dan wide juga menurut saya kurang ya. Di ultrawide ini lebih pudar warnanya. Biasanya wajar sih ultrawide dan wide itu ya nggak konsisten. Bahkan di iPhone 14 Pro Max pun juga nggak konsisten. Tapi ini nggak konsistennya itu kayak hukuman mati sekarang yang lagi rame itu. Nggak wajar nggak konsistennya. Selain dari sisi kamera yang menurut saya kalau boleh jujur lebih baik jauh si Poco X3 NFC, haptic feedbacknya juga bagusan Poco X3 NFC. Karena haptic feedback di Poco X5 ini kayak saya lagi dipijitin sama anak saya yang masih umurnya 16 bulan. Jadi kayak cuman geli-geli aja. Ya sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2023 ya, HP lain di kelas harganya ya kayak gini juga sih. Tapi karena si Poco X3 NFC dulu ini dia bikin standarnya terlalu tinggi, jadi kita dikasih kayak gini kayak jadi komplain gitu, kayak kurang. Speaker yang awalnya dulu di Poco X3 NFC stereo, sekarang juga jadi cuma mono aja. Tapi yang paling kena downgrade menurut saya adalah kameranya sih ya. Kalau misalkan dibilang, wah Snapdragon 695 kan sekarang udah 5G, 732 belum 5G. Ya itu buat kalian yang di Jakarta ya, tapi buat saya yang di Malang, saya belum ada berita apapun kapan Malang ini di 5G kan. Jadi 5G buat saya itu kayak cuman sekedar PHP aja kalau sekarang. Kesimpulannya, buat saya yang juga pernah nyobain Poco X3 NFC, saya bisa mewajari sih ya kalau misalkan Poco fans ini gerundel, komplain dan banyak kontranya. Karena penggantinya ini kalau dibilang lebih baik dari Poco X3 NFC ya hanya dari beberapa sektor aja. Kayak cuma dari sisi performa, desain yang lebih ramping, AMOLED 120Hz, dan konektivitas 5G-nya aja. Kalau dibilang dia Poco itu kan biasanya terkenal branding image-nya dia price to performance yang sampai brand lain itu nggak bisa ngejar gitu ya. Tapi kalau kita nyarinya performa, sebenarnya ada yang itu tadi Infinix Zero 5G 2023, harganya 3.499.000, dia pakai Dimensity 920 5G. Jadi kalau dibilang Poco ini sekarang rajanya price to performance,
Enggak juga. Tapi kalau dari sisi layar, jelas juaranya masih tetap Poco AMOLED 120Hz. Kameranya juga opsinya lebih banyak Poco, ada ultrawide-nya juga, sementara si Infinix 50 megapiksel main kamera, 2 kamera lainnya gimmick. Dan menurut saya di harga kelas 3 jutaan sekarang, di kondisi sekarang ya 2023, di mana memang part itu langka, part itu lumayan mahal harganya sekarang. Yang terbaik di kelas 3 jutaan masih Infinix Zero 5G 2023 dan juga si Poco X5 ini. Tapi nanti akan saya buatin sendiri videonya, termasuk dari sisi baterai, kameranya, performanya, di harga yang ya bisa dibilang mirip-mirip lah ya. Infinix Zero 5G dengan Poco X5 ini saya buatin sendiri videonya dan kalian nanti bisa menilai lebih baik yang mana. Sementara untuk Poco X5 pendapat saya segitu dulu. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.